Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat, alhamdulillah kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan. Allah memberi kesempatan kita untuk beribadah kepadanya. Tak hanya perkara yang wajib, sunnah pun kita kejar. Sholat tepat waktu, puasa Ramadan, tadarus Al-Quran, mengikuti forum pengajian, bersedekah, berzikir, dan amalan lainnya pun kita kejar. Suasana takwa pun makin terasa. Sahabat, Rasulullah melaksanakan perintah saum Ramadan pertama kali pada tahun 2 Hijriah di Madinah. Pada saat itu Rasulullah sebagai pemimpin Madinah memimpin langsung kaum muslimin berpuasa, sholat tarawih, menunaikan zakat fitrah, dan melaksanakan sholat idul fitri untuk pertama kalinya. Suasana Ramadan di masa Nabi SAW dipenuhi dengan suasana ibadah, perjuangan, dan taqarrub kepada Allah. Nabi mengajak kaum muslimin untuk meningkatkan ibadah dan mengisi bulan Ramadan dengan memperbanyak amal kebajikan. Sebab tiap amalan kebaikan di bulan Ramadan Allah akan melipat gandakan pahalanya. Namun sahabat, Rasulullah tidak hanya memperbanyak mengerjakan ibadah-ibadah mahdhah saja, seperti sholat tarawih, membaca Al-Quran, sedekah, zikir, dan lain-lain. Namun, bulan Ramadan di masa Nabi SAW juga diisi dengan aktivitas jihad untuk memerangi orang-orang kafir. Pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, Nabi SAW dan para sahabat berjihad melawan pasukan kafir Quraisy di Badar. Peristiwa ini terkenal dengan Perang Badar. Peperangan ini terjadi di bulan Ramadan yang dibenangkan oleh kaum muslimin. Kemudian pada 10 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, kaum muslimin berhasil menaklukkan kota Mekah. Luar biasa, di tengah kewajiban saum Ramadan, Rasulullah dan para sahabat justru bersemangat untuk berdakwah, berjihad untuk menyebarkan Islam, meninggikan dinullah, dan membawa manusia kepada penyembahan hanya kepada Allah. Sahabat, tradisi Ramadan seperti di masa Rasulullah SAW ini terus dipelihara, dilanjutkan hingga ke generasi-generasi berikutnya. Pada masa Khulafaur Rasyidin, suasana Ramadan pun seperti suasana Ramadan di masa Nabi SAW. Bahkan pada waktu itu wilayah kekuasaan kaum muslimin semakin meluas dan jumlah kaum muslimin semakin banyak. Para sahabat di akhir bulan Sya'ban selalu memantau hilal untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada hari pertama bulan Ramadan, di masa kekhilafan Umar bin Khattab, Khalifah Umar segera sholat maghrib dan berkhutbah di hadapan masyarakat. Khalifah Umar memimpin sholat tarawih bersama kaum muslimin di masjid secara berjamaah. Bahkan beliau juga mengirim surat kepada para wali
agar mereka menyelenggarakan sholat tarawih secara berjamaah di masjid-masjid. Kemudian para khalifah juga di masanya menyediakan makanan untuk berbuka puasa bagi orang-orang yang berpuasa, memperbanyak sedekah. Di masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau membangun sebuah rumah untuk tamu, untuk orang yang kehabisan bekal di jalan, serta orang-orang yang membutuhkan. Begitu juga dengan aktivitas menghatamkan Al-Quran. Para sahabat berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Sahabat Utsman bin Affan menghatamkan Al-Quran dalam waktu 1 hari 1 malam. Sahabat Mujahid menghatamkan Al-Quran antara waktu maghrib dan isya setiap malam bulan Ramadan. Barakallah, luar biasa. Selanjutnya para sahabat pun berburu Lailatul Qadar di 10 terakhir Ramadan. Di masa para sahabat, suasana Ramadan juga dihiasi dengan gelora jihad yang semakin membara. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya 1 Ramadan 21 Hijriah, pasukan kaum muslimin di bawah kepemimpinan Amr bin As berhasil menaklukkan Mesir. Demikianlah, semoga gambaran Ramadan di masa Rasulullah dan para sahabat semakin kita rindukan demi mewujudkan sebenar-benar takwa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.